بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Pembahasan kita sudah sampai bahwasanya kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki bukanlah pada harta kekayaan, bukanlah pada jabatan dan kekuasaan, bukan juga ilmu dan lainnya. Akan tetapi hakikat kesempurnaan dan kebahagiaan yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam filsafat hikmah muta'aliyah, eksistensi itu mempunyai derajat-derajat, wujud mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan paling lemah dan paling rendah adalah alam materi. Tingkatan yang paling jauh daripada wujud wajib Allah Subhanahu wa taala yaitu tingkatan alam materi. Wujud itu bertingkat-tingkat dari alam ukul, alam misal sampai alam materi. Setiap lagi tingkatan alam ini terdapat tingkatan-tingkatan yang tak terhitung jumlahnya. Nah, kalau di alam materi ini ya misalnya ada tingkatan bebatuan, tidak mempunyai hidup, jadi tanah, air, tambang-tambang, bebatuan, yaitu tidak mempunyai kekuatan hidup. Tapi kekuatan hidup itu dimulai pada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau pada wujud atau benda-benda yang tidak mempunyai kekuatan hidup ini juga sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Pada tumbuh-tumbuhan juga betapa banyak tumbuh-tumbuhan, dan setiap tumbuhan mempunyai kedudukan, mempunyai derajat kewujudan. Kita saja yang tidak mengenali misalnya mana yang paling tinggi derajat kewujudannya di antara tumbuh-tumbuhan itu. Setelah tumbuh-tumbuhan, pada hewan-hewan
sangat banyak jenis hewan-hewan ya. Hewan serangga itu tak terhitung mungkin jumlahnya. Ikan-ikan di laut, jenis ikan di laut itu tak diketahui ya betapa banyak jumlahnya. Masing-masing mempunyai kedudukan, eksistensi, wujud. Sampai pada manusia ini. Manusia sekarang jumlahnya belum sampai mungkin 8 miliar ya. Tapi berapa tahun misalnya dulu itu jumlahnya 7,5 miliar. Setiap satu manusia berbeda kedudukan wujudnya. Meskipun dari segi esensi, dari segi mahia, jadi ini istilah-istilah di dalam ilmu mantik, istilah-istilah di dalam ilmu filsafat, esensi, mahia, semuanya masuk kategori hewan natik. Jadi semua manusia tanpa mengenal bangsa, tanpa mengenal warna kulit, tanpa mengenal jenis kelamin, esensinya adalah al-haywanun natik. Menurut definisi daripada ilmu logika, yakni kita ini sejenis hewan mempunyai derajat natik. Pembeda kita dengan hewan lain adalah natik itu. Natik secara bahasa nataka, berbicara, tapi bukan itu maksudnya. Yakni memiliki daya fikir, daya ilmu, daya akal. Kita berbicara ini kan mengucapkan kata-kata terlebih dahulu terolah dalam pikiran kita. Meskipun dari segi esensi semua kita ini adalah hewanun natik, tapi dari segi kedudukan eksistensi, kedudukan wujud, tidak ada yang satu, tidak ada yang setingkat, tidak ada yang selevel. Mukmin, kafir, muslim, munafik, fasik, benar itu adalah sifat-sifat dan perbuatan, tapi itu asasnya dari kedudukan keeksistensian. Jadi tidak sama kedudukan eksistensinya itu mukmin dengan kafir. Mukmin sendiri berbeda-beda lagi, berderajat-derajat lagi tingkat kemukminannya. Kafir lagi berbeda-beda tingkat kekufurannya. Demikian. Yang dimaksudkan dekat kepada Tuhan tentunya bukan dari dimensi jarak, waktu, ya, tempat, bukan. Dari dimensi kualitas kewujudan. Semakin tinggi derajat kewujudan, semakin dekat kepada Tuhan. Semakin materi sesuatu dari segi kewujudannya semakin jauh dari
tingkatan-tingkatan kewujudan kepada Tuhan. Jadi dalam perspektif akhlakul Islam, akhlak Islami, nilai kesempurnaan, ukuran kesempurnaan adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana manusia bisa mencapai derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ajaran Islam memandang satu-satunya jalan dekat kepada Tuhan dengan jalan ibadah dan amal saleh. Sudah saya singgung, kalau kita punya ilmu tapi tidak terrealisasi dalam amal perbuatan, ia ibarat suatu lemari kitab di mana terdapat berbagai buku-buku ilmu. Tapi tidak membuat lemarinya semakin bertambah kualitas kewujudannya, kesempurnaannya. Mesti ilmu ini diamalkan. Ya, jadi jalan mencapai kesempurnaan adalah ibadah. Karena itulah Tuhan sendiri memberitahukan kepada kita falsafah dan tujuan penciptaan manusia. Untuk apa ciptaan-ciptaan lainnya ini ditundukkan bagi manusia, ya, itu supaya manusia mencapai kedekatan kepadanya dengan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dekat kepada Tuhan tentu memiliki keragaman bagi tiap-tiap maujud, bagi tiap-tiap manusia. Ada yang mempunyai pergerakan cepat, ada yang ya istilahnya mutawassit, sari, mutawassit, kun, lambat. Mutawassit itu yakni pertengahan. Yang cepat seperti para nabi, ya, mereka mempunyai pergerakan dekat kepada Tuhan cepat. Para wali-wali ilahi, aulia Allah. Sedangkan manusia kebanyakannya ya berada pada pertengahan. Ada juga yang lambat. Di luar daripada ini tentunya adalah perjalanan justru bukan dekat kepada Tuhan, tapi jauh kepada Tuhan. Hubud, ya, pergerakan jauh, jatuh. Manusia kalau tidak ibadah
tidak mengenal Tuhan, tidak ibadah, tidak melakukan pergerakan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami kejatuhan, sukut, hubut, jatuh, degradasi. Ya. Jadi dia kalau sudah jatuh itu akan menyajarkan dirinya seperti binatang. Kalau lebih jatuh lagi, melebihi binatang. Dia mempunyai kelebihan, dikaruniai Tuhan kelebihan, keutamaan yaitu akal, tapi tidak dipakai akalnya untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayatnya, lewat tanda-tandanya. Nah, jalan ibadah ini ya istilahnya bukan cuma ibadah sebatas yang mungkin kita ya, kenali seperti salat, puasa, baca Quran, doa, tapi sangat luas. Jalan ibadah itu sangat luas. Setiap kita mengedepankan nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai insania, ya, itu merupakan ibadah kalau asasnya adalah ilahiyah. Saya pernah menemukan riwayat dijelaskan bahwasanya hikmah Tuhan menetapkan ibadah bagi manusia supaya manusia tidak lupa Tuhan, tidak lalai mengingat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya manusia beradab kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya manusia tidak keras kalbunya. Jadi itu kandungan dari sebuah riwayat. Jadi adanya ibadah ditetapkan bagi manusia. Pertama, supaya manusia tidak lupa mengingat Tuhan. Aqimis shalah, misalnya aqimis shalah kan dalam ayat suci Al-Qur'an, aqimis shalah li dzikri, ya. Dirikan salat untuk mengingatku. Supaya juga manusia beradab kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat karunia pada manusia, menyediakan air, menyediakan oksigen, menyediakan tumbuh-tumbuhan, menyediakan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan manusia. Itu merupakan nikmat. Pemberi nikmat, mestilah kita berterima kasih kepada pemberi nikmat. Wajib kita bersyukur, wajib kita berterima kasih kepada pemberi nikmat. Karena itu wajib mengenal pemberi nikmat. Setelah kita mengenali pemberi nikmat, tentu kita merealisasikan amaliyah, balasan kepadanya.
Meskipun pemberi nikmat seperti Tuhan karena mutlak tidak butuh balasan dari kita. Kita yang butuh kepadanya. Ya. Karena itu kita mesti menghormati. Kita mesti patuh, tunduk, tawadhu, khudu di hadapan pemberi nikmat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mesti beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Tuhan menentukan ibadah kepada kita ini ya supaya kita berakhlak kepadanya. Salat itu implementasi akhlak kita kepada Tuhan. Salat. Dan di dalam ibadah yang kita lihat dari semua agama-agama, tanda kehuduannya kepada Tuhan itu tidak ada yang kita lihat seperti agama Islam ini. Ada yang disebut ruku, ada yang disebut sujud. Dan juga supaya kalbu kita ini menjadi lembut. Makanya kita akan heran kalau ada orang salat, ada orang melakukan ibadah tapi kalbunya tetap keras. Coba kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, kita sebenarnya mempelajari nilai-nilai agung dari Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang ini sendiri kalau kita bahas, ya, akan mencakupi semua nilai-nilai kebaikan. Mengapa kita tidak berubah menjadi manusia yang baik? Padahal kita menyembah Tuhan yang Maha Baik, yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan seperti itu. Ya. Jadi di samping gerak menyempurna ada gerak jatuh, ya. Di mana yang membawa manusia kepada kefasikan, kekufuran, kemunafikan, ya, serta perbuatan-perbuatan keji dan mungkar lainnya. Tadi kita sudah menyinggung bahwa tujuan penciptaan adalah untuk beribadah pada Tuhan. Tentunya kita sudah semua memahami ini, sebagaimana juga sudah dijelaskan ayat suci Al-Quran, ayat 56 surah Az-Zariyat, ya. Biasanya para khatib Jumat senantiasa membaca ayat ini atau ceramah-ceramah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada aku. Jadi kalau manusia tidak beribadah pada Tuhan itu menyalahi tujuan penciptaannya, menyalahi hakikat dirinya sebagai hamba. Hamba yakni dia berkhidmat, dia melayani, dia istilahnya
mesti taat dan patuh pada tuannya, itu hamba. Kita ini adalah hamba. Yang kedua, manusia dicipta diuji. Ya. Jadi kita ini tidak ditahu kualifikasi kita kalau tidak diuji. Jadi kalau misalnya kalian semua ini diam saja, tidak mengangkat bicara karena tidak ditanya misalnya, kita tidak tahu tingkatan kapasitas dari kalian. Ya, disinilah diajari kita supaya lebih banyak diam. Karena kalau kita diam, tidak ada orang mengenali kualitas kita. Orang akan berpikir, wah ini jangan-jangan misalnya filosof, ya, ya. Jangan-jangan dia ini ahli fisika misalnya, ya. Jangan-jangan dia ini ahli fikih misalnya, dia jadi tidak dikenali kalau kita diam. Ya nanti kalau diuji, diberikan pertanyaan, ya di situ baru akan diketahui tingkatan-tingkatan, ya kualitas-kualitas diri masing-masing dari kita. Karena itu, ya Tuhan menciptakan hidup dan mati bagi manusia untuk diuji. Huwallazi atau alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Tuhan menciptakan hidup dan mati untuk menguji ciptaannya, menguji hamba-hambanya, siapa yang paling baik di antara mereka amal perbuatannya. Tidak bisa diperoleh kualitas sesuatu kalau dia tidak diuji. Harus ditempa. Nah, perintah-perintah ilahi itu tempaan, satu bentuk tempaan bagi kita. Demikian pula larangan-larangan Tuhan itu satu bentuk tempaan bagi kita. Sebenarnya itu masih minimal, bukan maksimal. Jadi yang wajib, yang fardu itu tempaan Tuhan bagi kita masih minimal. Demikian pula yang diharamkan Tuhan bagi kita itu adalah tempaan, tapi juga masih minimal. Tapi yang minimal ini saja kan bagi kita semua adalah sangat berat, ya, bagi kita ini untuk melaksanakan semua perintah Tuhan yang wajib bagi kita, sangat berat bagi kita. Dan untuk meninggalkan seluruh yang diharamkan Tuhan bagi kita itu sangat berat bagi kita. Ketentuannya di dalam hukum fikih itu ada 5 taklifnya kita dalam hukum fikih. Ada wajib, ada makruh, ada haram. Jadi ada wajib dulu, ada mustahab, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Kita ini misalnya yang wajib, ya masih susah, masih mungkin ada yang kita langgar.
apalagi yang mustahab, kan begitu, yang sunnah ya bagi kita ini. Yang haram masih banyak yang kita mungkin langgar, apalagi yang makruh. Pada tingkat manusia yang sudah menapaki perjalanan lebih tinggi dan lebih sulit, mereka sudah lalui atau memilih jalan yang sangat sulit, itu mereka ada dua saja pilihannya, wajib dan haram. Tidak ada itu mustahab, tidak ada itu makruh, tidak ada itu mubah, tapi dua saja baginya, wajib atau haram. Jadi semua yang mustahab bagi dirinya, dia pandang wajib bagi dirinya, dia harus amalkan. Sebaliknya semua yang makruh bagi dirinya itu harus dia tinggalkan, sama dengan haram. Ya. Jadi manusia dicipta, yaitu baginya kehidupan, ya, kematian, untuk pengujian. Diuji manusia. Lewat ujian ini pula lah kita bisa mendapatkan tahapan-tahapan kesempurnaan. Ya kan, seperti itu. Sama dengan kita melewati jenjang pendidikan ini kan. Ada tahapan-tahapan, diuji, lolos, naik tingkatan. Diuji, berhasil, naik tingkatan. Kalau tidak berhasil ya tidak naik, misalnya tetap. Ada juga misalnya semakin menurun. Ada juga penjelasan bahwa penciptaan itu untuk mengenali Tuhan, memakrifati Tuhan. Makanya sebagian memaknai beribadah mengenali. Illa liya'budun itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni liya'arifun, untuk mereka memakrifati, supaya mereka memakrifati, mengenali. Jadi sebenarnya di sini kita juga kadang mesti membagi ilmu. Ada disebut ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu husuli ini wasilah, tapi ilmu huduri ini capaian. Misalnya kita mengkaji terkait masalah Tuhan sebagai hakikat tunggal, tauhid. Jadi kita memahami Tuhan dalam kerangka pengetahuan husuli namanya, yang dihasilkan, yang diperoleh lewat burhan. Tapi ada ilmu pencapaian. Ketika pengetahuan husuli ini direalisasikan dalam bentuk ibadah dan amalia, barulah bisa dicapai suatu bentuk pengetahuan atau ma'rifat, capaian namanya. Syuhudi, penyaksian, atau mukasyafah dan huduri, ya. Jadi nanti kita bisa
memperoleh pengetahuan itu kalau kita sampai pada hakikat tersebut. Sampainya kita di situ bukan ilmu, bukan kerangka pengetahuan usuli, tapi ibadah. Ya. Derajat kedekatan kepada Tuhan. Semakin derajat kedekatan kepada Tuhan itu meningkat, maka capaian-capaian kenyataan atau ma'rifat syuhudinya itu juga semakin naik. Ya, semakin naik. Kita misalnya meyakini tentang tauhid perbuatan. Ya, saya mungkin tidak perlu tanya dulu kalian bagaimana pemikiran atau konsep tentang tauhid perbuatan. Tapi kita meyakini tentang tauhid perbuatan. Itu di dalam bentuk pemikiran. Tapi pada tingkat tertentu menyaksikan tauhid perbuatan itu, menyaksikannya, mukasyafah namanya, syuhud. Karena derajat kita sudah sampai pada tingkatan tersebut. Irada kita, perbuatan kita sudah tenggelam pada irada dan perbuatan Tuhan, sudah melebur pada irada dan perbuatan Tuhan, dan bahkan kita menyaksikan semua entitas-entitas lain itu juga irada dan perbuatannya lebur, tenggelam pada irada dan perbuatan Tuhan. Ini bukan lagi dalam bentuk pemikiran, tapi penyaksian. Ya. Ya. Jadi salah satu juga tujuan penciptaan supaya mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan di dalam surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amra bainahunna lita'lamu, ya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi juga seperti itu. Dia menurunkan perintah di antara keduanya, dia menurunkan perkara di antara keduanya. Apa tujuannya? Jadi tujuannya lita'lamu. Ada lita'lamu sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ada liya'bud. Kalau di sini lita'budu. Bukan lita'lamu. Ya. Bukan liya'bud. Lita'lamu supaya kalian mengetahui. Supaya kalian mengetahui, mema'rifati annallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu maha kuasa. Wa innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Ini sejalan dengan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi. Siapa yang tahu apa itu hadis qudsi?
Ya, hadis qudsi. Tahu hadis qudsi? Jadi semacam firman Tuhan, tapi tidak masuk sebagai ayat Al-Quran. Tuhan yang berkata juga hadis qudsi itu, dan diriwayatkan, dinukil dari nabinya. Jadi tetap kita mengatakan misalnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Allah berkata, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf atau li u'raf. Jadi ayat ini sejalan dengan hadis qudsi ini. Tuhan berkata, saya adalah kanz makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Ya, sebelum itu ya, untuk kansan mahfian fa ahbabtu an u'rab, ya, aku suka diketahui, aku suka dima'rifati, aku suka diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk, li u'rab, supaya aku dikenali. Jadi juga di sini mengisyaratkan Tuhan menciptakan supaya ia diketahui, dikenali. Ya. Demikian juga ayat suci Al-Quran tadi yang sudah kita isyaratkan. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwasanya jalan pencapaian kedekatan pada Tuhan dengan ibadah. Ya, sebenarnya apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Jadi ibadah menurut pikiran dan perspektif kalian. Dulu kita mau dengar supaya jam kita ini boleh jadi ngantuk-ngantuk kalian. Jadi supaya tidak ngantuk kalian yang ditanya. Toh, kalau saya yang bicara ya bisa saja kalian ngantuk, tapi kalau kalian yang saya tanya supaya menjawab mungkin hilang ngantuknya. Toh, bagaimana? Ya. Jadi coba kalian jelaskan apa yang kalian tahu, apa itu ibadah. Supaya kalian istilahnya menjawab, disebut nawanya. Ya. Saya acak saja Muhammad Ilham. Kemana dia? Pulang nih. Baru dia atau lama? Baru. Dari mana? NTT. Tapi pernah datang di sini kelas? Pernah Ji? 2 kali masuk. Muhammad Ihlam, Ihlam atau Ilham? Ihlam. Iya. Ya, Anissa Ruslan pada enak. Hah? Sakit. Untung dia sakit ternyata. Tidak. Haikalanto mau pakai. Mana Haikalanto? Ya. Apa? Ibadah, apa yang dimaksud ibadah?
Masih ada lagi bisa menjelaskan? Iya. Muhaimin nolowala. Ya. Mana itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak dilakukan maka akan mencapai kedekatan kepada Allah SWT. Ya mirip-mirip sih sebenarnya jawabannya, perubahan kata saja toh. Sri Rahayu Wahdani. Ada ini? Ya. Apa yang bisa Bu jelaskan tentang apa itu ibadah? Ibadah itu Ya, ibadah itu apa? Apa saja di dalam pikirannya? Coba utarakan. perjalanan terlibat diri menuju jalan menuju Tuhan. Ya, oke. Jadi itu jawaban dari Sri Rahayu Wahdani. Kemudian satu lagi lah dari perempuan, dua laki-laki. Surni Sulaiman. Ada? Ya. Ibadah itu misalkan berhubungan dengan Tuhan. Ya, ibadah itu apa? Misalkan berhubungan dengan Tuhan. Kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, okelah semua kurang lebih jawabannya demikian. Jadi ibadah dulu kalau kita maknai ya, ibadah penyembahan ya, pengabdian, ibadah penyembahan, pengabdian yang mana memiliki makna tentunya suatu tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan untuk menghormati ya, menghormati dan kita sendiri berada pada kedudukan yang patuh, yang taat kepada yang kita hormati tersebut. Karena itu seorang hamba adalah seseorang yang mana hakikat dirinya itu mesti ia apa istilahnya korbankan ya, untuk berkhidmat kepada tuannya. Kalau hubungan hamba dan pencipta tentunya hamba kepada penciptanya. Karena itu manusia ya dia di dalam mencapai kedekatan kepada tuannya itu kan nanti berimplikasi kesukaan, kecintaan ya. Semakin dia berkhidmat ya kepada Tuhan. Jadi semakin intens sang hamba beribadah kepada Tuhan, maka ia akan semakin dicintai.
Kan di sini bukan kedekatan dari dimensi jarak, dari dimensi tempat, tapi dari dimensi maknawi. Kalau misalnya di antara kalian ini ada yang lebih berkhidmat ya kepada madrasah, kepada ini al-hikmah ini, itu akan mendapatkan kedekatan kalbu ya. Jadi kedekatan kalbu kepada misalnya pimpinannya, kan seperti itu ya. Jadi ibadah ya adalah suatu perbuatan, suatu amalia, suatu penyembahan, suatu pengkhidmatan, suatu kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan dimensinya sangat luas. Tadi sudah disyaratkan dimensinya sangat luas. Apa saja yang kita perbuat tapi karena ingin mendapatkan keridhaan, keridhaan itu artinya kerelaan, kesukaan hati atau kesukaan ya dari Tuhan, itu semua akan masuk pada cakupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling mendasar terlebih dahulu pengenalan hamba ini kepada Tuhan, supaya perbuatannya nanti ya terniatkan, tertujukan kepada Tuhan yang dia kenali ya. Nah, di sini terdapat penjelasan dari Imam Shadiq kepada Unwan Basri tentang hakikat kehambaan. Jadi hakikat kehambaan itu ada 3. Pertama, hamba itu tidak melihat ada kepemilikan pada dirinya. Jadi pertama, hamba tidak melihat terdapat kepemilikan bagi dirinya. Apa yang ada di tangannya itu semua milik Tuhan. Semua berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Karena itu apa yang di tangannya ia akan menggunakannya sejalan dengan kerelaan pemiliknya, sejalan dengan kerelaan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ia memandang bahwa dirinya itu tidak terdapat pengelolaan, pengaturan kepada dirinya, tapi semua pengaturan, pengelolaan itu semua berasal dari Tuhan. Jadi semua iradah pada dirinya itu berasal dari iradah Tuhan. Karena itu semua iradah dan pengaturan itu senantiasa harus bersesuaian dengan iradah dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hasil dari 2 tadi di atas, bahwa semua perbuatan, semua pekerjaannya
berada dalam ruang lingkup perintah dan larangan Tuhan. Jadi senantiasa ia mencari dan menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan serta meninggalkan apa yang dilarang Tuhan. Ini kan yang disebut takwa. Karena itu kalau manusia di dalam pengaturan kehidupannya semakin ia merasa tidak butuh kepada Tuhan, maka ia semakin memandang dirinya mempunyai keberdiri sendirian dari Tuhan. Dan ini adalah sebenarnya bentuk kesyirikan, ya. Di dalam istilah teologi itu ada disebut tafwid. Ada yang disebut Jabariyah, ada disebut tafwid. Kalau Jabariyah itu seluruh perilaku dan perbuatannya terpaksa. Tidak ada aspek dari dirinya, jadi semua terpaksa. Tidak ada ikhtiar. Sementara sebenarnya wujud manusia itu include atau inherent dengan ikhtiar, ya. Mudah sekali misalnya kita membuktikan ikhtiar pada manusia, kan? Ia bisa menutup tangannya, bisa membuka tangannya, ya. Tidak ada yang paksa dia menutup tangannya, tidak ada yang paksa dia membuka tangannya. Kan begitu. Siapa yang memaksa membuka tangan, siapa yang memaksa menutup tangan saya, kan tidak ada. Dari segi kewujudannya ya inherent punya ikhtiar. Tapi tidak berdiri secara sendiri ikhtiarnya itu. Nah, tapi kalau tafwid berpandangan bahwa ikhtiar dan irada serta perbuatan pada manusia tidak ada nisbahnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita istilahkan, kalau kita mau sederhanakan, Tuhan ciptakan manusia, setelah itu manusia berdiri sendiri di dalam irada, ikhtiar dan perbuatannya. Tidak ada lagi hubungan, relasi dirinya dengan Tuhan dari dimensi ini semua, ya. Itu tafwid, ya. Tentu keduanya, tafwid dan Jabariyah ini istilahnya dari segi akal tertolak, ya, dari segi akal tertolak. Tapi bukan tempatnya kita akan membahas lebih jauh permasalahan ini. Namun dari dimensi akhlak, ya, kalau kita semakin sedikit menghubungkan diri kita kepada Tuhan dalam perbuatan kita, itu sebenarnya kita semakin memandang diri kita berdiri sendiri dari Tuhan, ya. Ada kan misalnya seseorang ketika dia berhasil terhadap sesuatu, ya, dia membanggakan dirinya sebagai pewujud sesuatu itu. Muncul yang disebut dalam akhlak ananiyah, keegoan, klaim diri, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, kalau bukan saya,
kalau bukan saya ini tidak akan terwujud, kalau bukan saya ini tidak bisa terlaksana, kalau bukan saya kamu tidak berhasil. Ini sebenarnya penunjukan bentuk anania, ego. Karena kalau ditinjau dari segi ya Tuhan yang memberhasilkan seseorang, Tuhan yang mewujudkan sesuatu. Dari aspek akhlak, ya itu semua karena anania menjadi penghalang, menghalangi, menjadi hijab untuk bisa mencapai kedekatan kepada Tuhan. Jadi setiap kita merasa berdiri sendiri, itu semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi semakin kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya, itu akan semakin membuat kita dekat kepadanya. Ya, inilah ibadah. Ya, jadi segala sesuatu kalau kita gantungkan, nisbahkan, kaitkan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan dan amalia-amalia ini, itu yang akan membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya misalnya datang mengajar, kalian datang belajar, tapi dengan nisbah kepada Tuhan untuk meraih kerelaan Tuhan, keridhaan Tuhan, ini ibadah. Tapi kalau misalnya kalian terpaksa, merasa terpaksa saja, ya, tidak ada niatnya demikian, bisa saja tidak berbuah ibadah. Karenanya biasanya tidak juga punya keberkahan. Ya, seperti itu. Betapa banyak misalnya orang sholat tapi bukan ibadah sholatnya. Tidak lebih seperti sendagurau, permainan. Ya, ini saya punya kuliah membahas tentang adab-adab salat. Ya, adab-adab salat, salah satu yang sangat penting kehadiran kalbu di dalam salat. Tanpa kehadiran kalbu, salat bisa saja adalah semacam permainan, gerakan saja, gerakan. Ya. Ya. Nah, disinilah pentingnya niat kan di dalam ibadah. Ya. Jadi di sini pentingnya niat dalam ibadah. Bukan cuma salat, tapi kalau misalnya ibadah tertentu yang ada perintah khususnya dari Tuhan, itu harus ditanamkan niatnya itu. Niatnya melakukannya misalnya qurbatan ilallah subhanahu wa ta'ala, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi misalnya meninggalkan minum khamar, tidak perlu misalnya kita bilang saya berniat meninggalkan, dalam hati misalnya saya berniat meninggalkan minuman keras qurbatan ilallah. Tapi perbuatan kita saja itu ya menjauhi larangan ilahi, ya kita tidak melakukannya karena menjauhi larangan ilahi, itu sudah ibadah. Jadi kita ini juga kadang misalnya tidak melakukan suatu perbuatan tapi beribadah. Jadi diam, jadi tidak ada sebenarnya keluar dari diri kita ini suatu perbuatan tidak mengandung ibadah. Kalau kita sudah hubungkan diri kita dengan Tuhan. Karena ada saja larangan Tuhan yang kita tinggalkan karena larangan Tuhan kan. Ya kan? Saya misalnya meninggalkan berjudi.
Ya, meskipun ini nanti kan jelas bahwa kita ini meninggalkan karena dilarang Tuhan dengan tidak. Kalau ada kesempatan, toh, ya, ada kesempatan. Boleh jadi kita tidak melakukannya karena tidak ada kesempatan, tidak ada peluang. Ya. Kita ini misalnya hari ini meninggalkan yang namanya korupsi, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang. Tapi kalau misalnya suatu hari ada jabatan pada kita, ada juga amanah di tangan kita, saat itu dia ujian besar. Tapi secara umum ya istilahnya itu kita menisbahkan semua apa yang kita lakukan dan tinggalkan kepada perintah dan larangan Tuhan itu ibadah. Ya. Ada saya baca, tapi ini bukan riwayat, ya, bukan riwayat, pernyataan ulama besar. Jadi tidaklah keringat yang mengalir pada perempuan-perempuan ini yang menutupi dirinya. Kalau kita ini kan ya terbuka toh, ya keringatnya tidak terlalu. Mereka itu kodong kalau panas tidak dilihat, tapi itu keringatnya itu mengalir, ya. Tidaklah keringat, ya, yang mengalir karena dia tutupi badannya, menjaga dirinya dari pandangan non mahram supaya tidak terlihat apa yang dilarang diperlihatkan Tuhan, dilarang oleh Tuhan untuk diperlihatkan kepada bukan muhrimnya, melainkan itu semua nanti terjelma di alam kubur sebagai cahaya, di alam masyhar sebagai cahaya, dan di alam akhirat sebagai cahaya. Keringat ini yang menjelma menjadi cahaya. Ya, itu perkataan urafa, bukan sebuah riwayat, tapi mempunyai landasan riwayat. Sebab semua amalia saleh menjelma nanti jadi cahaya. Kebalikannya semua amal saleh, amal jelek menjelma menjadi kegelapan, membentuk rupa jelek. Kalau amal saleh membentuk rupa indah, tampan, ya. Seperti itu. Jadi amal saleh membentuk rupa tampan, bau wangi, harum. Kebalikannya amal jelek membentuk rupa buruk dan bau yang busuk, ya. Nah, karena itu saya pikir ibadah sangat penting bagi kita punya kehidupan ini, ya. Baik itu bentuk wajib, mustahab, bahkan kadang mubah itu sendiri adalah ibadah, ya. Misalnya kalian pelajar, tidaklah kalian tidur melainkan istirahat, ya, demi untuk supaya mendapatkan kesegaran lagi kembali, kuat lagi belajar, kuat ibadah, ya, kuat ini, itu ibadah, tidurnya ibadah. Kan ada riwayat itu menjelaskan tidurnya seorang yang berpuasa kan di bulan Ramadan ibadah tuh. Jadi tidur itu sendiri bisa diubah menjadi ibadah. Luar biasa kan? Ya. Kalau tidur itu ibadah, mimpinya juga indah. Ya, mimpinya juga indah kalau tidurnya ibadah. Oke? Ya, saya kira sekian kita punya pembahasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب